Streamer, entitas online yang menunjukkan dirinya di internet secara langsung supaya bisa ditonton sama orang-orang. Macam-macam streamer yang lu pada tahu dari luar ataupun dalam negeri yang mereka punya keanehan atau niche-nya sendiri-sendiri. Bervariasi dari menunjukkan batangnya di stream, dangdutan, dan ada yang bisa aja sampai ekstrim banget kayak jokes politik yang bisa ngebawa lu ke jeruji besi. Tapi ada kabar datang dari live stream negara Prancis bernama Jean Pormanove. Dia baru aja meninggal pada 18 Agustus kemarin. Kabarnya si Jin ini meninggal saat live stream di Kick yang vote-nya udah lebih dari 298 jam. Apaan ini live stream maraton gitu? Party sambil nge-stream sampai 298 jam? Tunggu, 298 jam berapa hari? 12 hari berturut-turut, Cok. Itu gue nggak ngerti sih, lu ngapain gitu 12 hari bareng-bareng gitu kan. Kayak gila banget, Cok, sampai tidur bareng gitu kan di stream anjir. Dan dia udah ditemuin meninggal di kasur dengan keadaan tak sadarkan diri di satu ruangan sama kawan-kawannya di stream. Tapi sebenarnya ada konteks yang lebih bisa ngejelasin keadaan si Jin sebelumnya. Sebelum dia meninggal, sempat diduga menjadi korban pelecehan, perundungan, begadang, dan sampai kekerasan di stream kolaboratifnya di Kick. Ya banyak yang menganggap juga ini sebagai eksploitasi seseorang untuk konten. Walaupun mungkin aja si Jin belum tentu setuju karena itu kawan karibnya gitu kan. Kawan streamnya udah lama banget sampai 6 tahun gitu. Gue yakin masih ada contoh yang lebih parah kayak gini. Bayangin gitu di stream 298 jam nge-live gitu. Pasti ada gitu. Yang gue nggak ngerti kenapa sampai ada mukul-mukul gitu ya. Kayak oke kalau misalnya anak cowok gitu kan. Biar kelihatan asik pergaulannya. Tapi kayak ketawa-tawa gitu sambil main-mainin si Jin gitu kan. Mukul-mukul. Kayak dilihat-lihat gitu dari mukanya gitu kan ya. Si Jin berapa sih umurnya gitu kan. Gue cek 46 tahun, Cok. Si Mas Jin ini udah gak masuk sama pergaulan lu pada. Beberapa orang yang ikut serta dalam stream kolaboratifnya ini kasih beberapa kesedihan dan juga duka ke publik mengenai Jin lewat sosial mereka. Contohnya si Naruto. Anjir Naruto, gila Bicudama. Bocah habis ikut-ikutan gitu kan jadi bagian di stream itu. Cuman bisa ngasih kata-kata PR anjir. Ya jujur gue gak terima lah, Cok. Bayangin gitu kan lu orang-orang deketnya ngelihat si Jin dipukul-pukulin, diketawa-tawain. Ya walaupun itu dalam bahasa Perancis yang juga gue gak ngerti gitu kan. Ada juga kawannya satu lagi si Savin ngasih tribut di sosialnya dia. Ironinya gitu kan udah berkawan lama gitu lu sama si Jin gitu. Tapi gak tahu kebutuhannya. Terus kesehatannya juga lu nggak tahu dan lu tetap ngajak main gitu si Jin sampai segitunya. Nggak ada satupun dari lu pada yang sadar kelakuan lu gitu di stream gitu. Gue suka banget gitu kan udah sampai ke gram status masih diajak begadang gitu kan anjir. Kayak apa lagi nih bocah-bocah gitu. Ngomongin begadang gue jadi keinget sama apa yang dibilang sama si dokter Tirta. Beda klip anjir bukan yang ini. Yang begadang itu yang menurut dokter Tirta bagaikan voucher. Intinya ketika malam, kita tuh sudah memang jatahnya sel tubuh kita tuh rehab dan recovery. Dan mau Anda mengganti jam tidur tersebut di saat pagi, siang, sore, tidak akan pernah bisa menggantikan jam tidur saat malam. Dan tidak bisa menyuruh sel kalian untuk ayo recovery, nggak bisa. Karena ada beberapa footage yang mengindikasikan penyebab kematiannya, makanya diselidiki sama polisi Prancis. Dan setelah diselidiki, gak ada tanda penyebab dari pihak ketiga, yang memang bisa dibilang temennya yang ngerundung dia sampai trauma gitu kan. Itu semua itu salah gitu. Penyelidik bisa dibilang kematiannya itu disebabkan oleh racun atau kesehatannya yang udah memburuk. Mungkin menurut gue karena sering minum alkohol di stream kali ya, tapi gak tahu juga gue sih jelasnya. Ya walaupun sebenarnya beritanya emang begitu dan emang benar gitu, tapi publik tetap gak terima gitu apa yang teman-temannya mereka lakuin gitu kan. Dan platform stream yaitu Kick sekarang sedang dipertanyakan tentang integritasnya dalam membuat platform streaming yang baik dan benar. Tindakan spontan yang keluar dari Kick dengan melakukan ban untuk semua orang yang ikut dalam live stream marathon ini dari platform mereka. Memang udah banyak dari dulu kalau anggapan bahwa Kick ini kurang profesional dalam mengurus hal-hal seperti ini. Yang menurut gue emang udah wajar sih, kayak baru 2 tahun gitu jadi streaming platform. Bahkan kebijakannya emang di Kick itu beberapa banyak yang diragukan. Kalau kata gue mah kagak ada yang bagus sama sekali dari Kick anjir, kayak kabar gitu kan. Cuman terakhir kayak stream yang kemarin gitu tentang Team Water gitu. Stream yang dilakuin sama si XQC
Aiden Ross, dan Mr. Beast. Yang gilanya ini juga udah sampai 12 juta dolar terkumpul untuk kekurangan air dunia. Uangnya ini setahu gue nggak cuma dipakai untuk satu benua aja. Dan gue yakin gitu, nih uang bakal dipakai buat ngatasin kekurangan air di negara berkembang di seluruh dunia juga. Kayak bayangin gitu kan, kalau negara kita dapat hikmatnya. Negara kita kan negara berkembang gitu kan ya. Yang pasti jelas gitu, ada tempat yang kekurangan air, habis itu didatengin sama Mr. Beast gitu, membuat sumber air gitu. Kayak pemerintahnya nanti nggak tahu kalau misalnya ada pembangunan gitu, kayak kasus perbaikan jalan yang ada dibuat sama bule tanpa sepengetahuan kades. Anjir, berita itu udah sampai setahun masih kocak aja dibacanya anjir. Baik lagi ke kabar buruk yang selalu datang dari Kick. Banyak streamer di situ demi mendapatkan cloud atau terkenal secara cepat, mereka tuh bakal klip farming terus-terusan. Dan juga beberapa dari video itu tuh emang udah kelewatan parah. Beberapa contoh kayak mulai dari mengganggu privasi di tempat umum, ngajak ribut, bahkan hampir membunuh seseorang di stream BTW. Ini berita baru keluar gitu juga. Anjir, kayak nggak berotak, ini berita asli. Orang-orang tuh gila banget. Karena alasan ini juga mereka tuh pantes banget gitu untuk dinilai gitu, dibacotin, kayak bahkan dijadiin lahan konten buat YouTuber bacot kayak gua BTW. Yang emang gak layak banget video-video kayak gitu tuh dia upload di YouTube dan ditunjukin di sosial mereka. Ngomongin Kick juga gue jadi keinget tuh sama Master Clip Farm yang ada di Kick, kayak si Fusi anjir. Gila, itu setiap clip farm itu dia selalu di luar dugaan cok, dan emang gila gitu di dalam otaknya. Gue nggak tahu isi di dalam otaknya apaan. Right here, calm down, bro. Ma'am, my Calm life is in down. danger. Intercontinental Miami. Where are you, sir? I'm in the Intercontinental! Oh, give me the phone, man. Give me the phone. You gotta calm down. Bro. No, dog! Sit down and calm down. Relax. I'm gonna. Oh, because a guy told me I'm gonna die tonight. You want me to relax? Kayak apa maksud lu gitu, panggil polisi gitu, habis itu bilang, oh iya ada pistol di kepala aku, itu ada orang yang mau nembak aku, datang ke sini beko sekarang cepet. Kayak langsung ke polisi gitu, ngomong kayak gitu anjir, gila banget. Apalagi yang klip yang emoji gitu anjir, yang di mall tiba-tiba muncul anjir kepala emoji. Untungnya ada kabar baik juga mengenai hal yang emang tragis ini dari si Aiden Ross. Iya, si Aiden Ross yang ngecium kursi si Top G botak. Si Aiden setelah mendengar kabar ini, dia langsung di sosialnya itu ngasih tahu kalau misalnya ahli ini tuh menjijikan dan semua orang yang ikut di dalamnya itu harus menerima mampusnya dengan berat. Dia juga udah kabarin si Drake buat ngecover penguburan si Jin. Ya itu aja dari gua. Subscribe. Tunggu. 67.